Halo guys, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Saya lagi di Ubud ya. Oke guys, sekarang aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di Ubud, Bali ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu itu Ubud, ya Ubud itu jaraknya dari Denpasar memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi terkenalnya itu daerah perbukitan, persawahan ya. Jadi kita kalau ke Ubud itu banyak wisata budaya sama wisata alam ya. Jadi Ubud ini cocok buat teman-teman yang tinggal di pemukiman padat atau di kota-kota yang udah muak dengan bangunan-bangunan di kota. Jadi ketika ke Ubud ini akan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat keren, pemandangan alam tentunya. Jadi kalau teman-teman mau liburan bisa dicoba di Ubud ya. Dari perjalanannya itu kalau dari Denpasar itu memakan waktu 1 jam. Nah di Denpasarnya biasanya tergantung teman-teman mau naik motor atau mobil untuk perjalanan ke Ubud. Tapi kalau saya sarankan ya naik motor tuh akan lebih enak ya. Jadi kalau macet itu bisa nyelip-nyelip. Kalau mobil ya enaknya kalau hujan dia nggak akan kehujanan, cuman kalau macet pasti akan susah ya. Ini aku mencoba jalur dari jalur Ubung ya. Jalur Ubung itu melewati jalur provinsi untuk arah ke Jawa atau ke Banyuwangi. Ya seperti kita lihat di video, kalau kita perjalanan ke Ubud tuh kita melalui banyak-banyak pemandangan alam yang membuat kita segar ya. Masih alami sekali, jadi cocok buat teman-teman yang mau mencoba suasana baru alam. Sambil kita jalan-jalan, mungkin buat kebanyakan temen nggak tahu ya bahwa Ubud itu asal mulanya apa sih gitu kan. Awalnya saya juga bingung apa tuh Ubud gitu kan. Jadi buat teman-teman biar tahu, nama Ubud itu sendiri berasal dari kata ubat. Ubat tuh kayak bahasa Jawa ya. Jadi kayak obat. Kenapa hampir sama kayak Jawa? Memang pada dahulu kala Bali ini juga masih ada sejarahnya dengan hubungannya dengan orang Jawa ya. Makanya ada beberapa kata-katanya itu masih mirip-mirip sama orang Jawa. Kita lanjut ya. Jadi nama Ubud itu berasal dari kata ubat yang memiliki arti sebagai obat. Jadi Ubud telah ada saat Bali masih pada masa zaman kerajaan ya. Cuman saat ini Ubud berkembang menjadi desa wisata budaya yang sangat terkenal. Jadi terkenalnya tuh sampai mancanegara ya. Ya hal ini tidak terlepas dari peranan Puri dalam menjaga tradisi yang ada di Ubud. Ya kita bisa lihat ya, di sekitar kanan kiri masih banyak bangunan-bangunan kerajaan yang itu tuh membuat
kita menjadi berasa masih di dalam ini zaman kerajaan ya, dan itu yang membuat kayaknya orang mancanegara juga masih suka dan unik ya, karena hampir di zaman yang modern sekarang banyak bangunan-bangunan yang sudah berubah menjadi modern ya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari Bali, mereka tuh memanfaatkan bukan situasi sih, tapi kayak semacam kayak bahwa sejarah itu memang harus dibawa terus menerus gitu kan. Toh ada modernisasi ya, kita harus bisa mix ya. Ketika sejarah itu dimodernisasikan dan dimix, itu akan menjadi lebih unik dan akan menjadi daya tarik tersendiri ya. Contohnya ya di Bali ini ya. Makanya kenapa Bali ini menjadi pusat wisata mancanegara, salah satunya karena keunikannya yang membuat para wisatawan tuh tidak henti-hentinya untuk melihat keunikan Bali. Selain itu juga memang ketika kita di Bali itu memang berasa nyaman ya dibanding kota-kota lainnya. Kenapa nyaman? Salah satunya mempunyai toleransi yang cukup baik, dan yang pasti Bali itu semua wisata tuh berdekatan ya, dari wisata pantai, wisata alam pegunungan, wisata di dalam kotanya sendiri, wisata budaya, wisata kuliner tuh gampang didapat ya. Jadi ini kayak sebagai kayak sebuah pulau yang memang dijadikan pusat wisata ya. Salah satunya juga ketika kita mengunjungi Ubud itu udaranya yang cukup nyaman ya, buat yang suka dingin atau adem itu cocok ya kalau ke Ubud, dan udaranya juga masih seger ya dibandingkan di kota-kota. Ini perbedaan 1 jam Denpasar sama Ubud, ini udah dari segi udara aja udah beda ya. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri ketika di Denpasar tuh udaranya seperti apa, jadi ketika di Ubud tuh seperti apa. Karena setelah yang saya rasakan, saya sudah beberapa tahun tuh tidak ke Ubud, dan tadi sempat ada temanku bilang, oh beda ya, waktu di Denpasar itu mulai kayak nafas tuh kurang bebas gitu. Jadi ketika kita nyampe di Ubud itu lebih nafasnya lebih segar gitu. Mungkin salah satunya juga karena alamnya masih dijaga, jadi masih alami ya, intinya masih alami kalau di Ubud itu. Kita lihat sama-sama ya situasi untuk jalan ke Ubud seperti ini. Nanti aku akan tunjukin beberapa tempat yang menarik ya. Kali ini kita akan ke tempat-tempat persawahan. Jadi buat teman-teman yang udah lama nggak ke persawahan, nanti bisa lihat di sini. Nanti aku juga akan berkunjung ke tempat-tempat yang menarik di Ubud. Ya kita bisa lihat ya, masih alaminya itu benar-benar berasa ya. Lihat kanan kirinya tuh masih berasa di hutan. Cuman yang membedakan di tengah ada aspal gitu aja sih. Jadi kayak masih benar-benar di hutan itu, jadi membuat kita tuh nyaman juga ya. Ini turunannya ini cukup terjal ya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang pakai kendaraan matic, berhati-hatilah untuk ketika mau ke Ubud ya. Buat teman-teman yang mau berlibur di Bali itu, kalau mau menanyakan untuk persewaan motor atau mobil itu harganya juga oke lah ya menurut aku. Untuk motor itu start dari harga 50.000 ke atas. Jadi tergantung motornya yang mau diambil seperti apa ya.
Kalau mobil itu start dari harga 150.000 sampai ke atas ya. Itu biasanya 24 jam. Persyaratannya ya biasanya kalau di Bali dalam penyewaan pasti surat-suratnya ya KTP dari mana, nanti akan ditanya-tanya gitu. Saya ada sedikit saran ketika menyewa ya, untuk kendaraannya mobil atau motor itu difoto dulu. Jadi ketika ada kerusakan atau enggak itu udah tahu. Ketika balikin motor atau mobilnya kita punya bukti ya. Soalnya kadang ada tempat penyewaan yang nakal ya, takutnya mereka itu resek ya, takutnya saja. Ini cuman sebagai peringatan buat teman-teman biar lebih bagus lagi, mending di videoin. Udah lama nggak jalan di alam, jadi rasanya itu enak sekali ya. Udaranya juga sangat nyaman. Kita udah mau nyampe deket persawahan ya. Nanti teman-teman yang penting ikutin video dari aku, terus ikutin video, nanti akan aku buatkan video-video lebih banyak lagi. Ya, ini kita udah nyampe ke persawahan, tapi ini bukan persawahan yang lagi viral itu ya, cuman nyaman aja sih ketika ngeliat kayak sawah gitu, kayaknya adem ya rasanya. Nanti saya juga akan videokan yang video yang lagi di Ubud yang viral itu, dia masih naik ke atas lagi. Ini yang baru dibawa aja udah seperti ini ya. Masih banyak persawahan, masih banyak tumbuh-tumbuhan, jadi berasa adem sekali ngelihat sekeliling seperti ini ya. Ini sekitar jam 3 sore ya. Ya, kita akhirnya nyampe ke persawahan. Ini padahal masih di pinggir jalan gitu. Rasanya adem sekali ya. Jadi liburan tuh kadang simpel aja sih. Melihat seperti ini aja kayak udah membuat terhibur ya. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe ya. Tombol loncengnya dibunyiin, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video yang akan aku buat ya. Yang penting teman-teman tetap jaga kesehatannya, nanti biar sehat terus ya, biar cari rezekinya sama-sama lancar. Karena dengan rezeki lancar pasti bisa liburan. Dan jangan kerja terus ya, kadang kita harus liburan. Jadi punya uang jangan disimpan, nanti sakit nyimpen uang karena bingung mau untuk apa. Kadang kita harus berlibur, butuh suasana baru biar tetap sehat. Kadang sehat itu nggak selalu obat, nggak selalu ini. Kadang kita butuh mata kita untuk berlibur, itu juga membuat kita sehat juga ya. Oke guys, video aku di Ubud nanti masih lanjut. Ini yang di jalanannya ya, suasananya seperti ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.